Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ade Suhada di materi matematika ya, kelas 7 di semester pertama. Materi hari ini kita akan menjelaskan tentang cara menyatakan himpunan. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal nih yang perlu disiapin. Yang pertama cuci tangan. Udah cuci tangan belum ya? Cuci tangan dulu, yang belum ya, yang udah bagus. Buku catatannya udah siap? Oke, bagus ya. Kemudian buku paketnya. Dan yang terakhir ini berdoa. Ini yang penting ya. Sehingga kita berharap pembelajaran hari ini berjalan lancar dan bisa mudah dipahami. Kemudian juga barokah ya. Dan pandemik ini segera berlalu. Amin. Oke. Dengan hening ya. Dan dengan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Alhamdulillah, amin. Oke, persiapan sudah selesai, berdoa sudah, kita mulai ya. Materi kita ada di bab 2, yaitu materinya himpunan. Nah, yang akan kita bahas adalah cara menyatakan himpunan. Oke, kita mulai ya. Cara menyatakan himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan nama anggotanya. Nih, menyebutkan anggotanya. Ini disebut dengan enumerasi. Ya, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebut semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Apa itu kurung kurawal? Apakah ini? Oh, bukan. Kurung kurawal tuh begini nih, bikinnya tarik, nah. Lagi ya. Nah, ini jarang-jarang nih ya. Kadang-kadang bikin beginian aja susah. Ya, ini yang disebut dengan kurung kurawal ya. Oke. Cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik ya dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Maksudnya gimana sih Pak? Nggak ngerti. Nah, maksudnya gini. Jadi misalnya nih anggotanya banyak sampai ribuan, jadi cuma pakai titik-titik doang 3 ya, artinya nyambung. Ah, ribet Pak, masih bingung. Ya udah kalau bingung kita ke contoh aja ya. Nih, yang A. Yang A adalah 3,5,7. Nah, berarti anggotanya berapa? Ini berarti anggotanya 3. Nah, siapa aja nih 3? Nah, 3 itu anggotanya 3, 5, 7. Nah, ini anggotanya. Jumlahnya ada berapa? Ada 3. Nah, ini ada berapa nih? Ini ada 4. Ya, 2,3,5,7. Nih ya. Oke, anggotanya mana? Nih, 2,3 ya. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5. Jadi kalau ditanya anggotanya, mana? A, I, U, E, O. Nah, ini kan 5. Nah, kalau ini nih. Ini anggotanya ini tidak terbatas nih. Ya, mungkin ke sini sampai wah triliunan. Triliunan ini juga sama nih. Triliunan, ya. Makanya dikasih angka 3. Jadi di sini itu ada angka min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Nah, ini juga sama. 3,4,5,6 dan seterusnya. Makanya dikasih koma 3. Maaf, dikasih titik 3 nih di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Artinya anggotanya banyak ya. Jadi anggotanya wah, tidak terhingga lah nih. Di sini nih ya. Anggotanya sangat banyak. Nih, anggotanya sangat banyak. Oke, paham ya? Ini adalah cara pertama. Lanjut, cara kedua. Nah, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Ingat nih, ini yang keduanya adalah sifat.
Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Perhatikan himpunan pada contoh 21 yang tadi ya. Dan bandingkan dengan contoh yang di bawah ini. Nah, ini contohnya nih yang di bawah. Tadi 21, ini 22. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nih, ganjil. Ya, ganjil. Kemudian yang B. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nih, semua huruf vokal ya. D adalah himpunan bilangan bulat. Ini bilangan bulat. Nah, sebelum kalian menyajikan himpunan dengan notasi pembentukan himpunan, sebaiknya kalian mengetahui dulu tentang himpunan bilangan dalam matematika. Nih, sebagai berikut. Ya, ini sebagai informasi aja nih. Takut lupa gitu ya, sama. Ada juga kadang-kadang suka lupa. Lanjut ya. 1. Himpunan semua bilangan asli. Nih, asli nih. Jadi kalau misalnya bilangan asli, nih ya, dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, dan seterusnya. Jangan lupa kurung kurawalnya. Himpunan semua bilangan caca dinotasikan dengan C. Ingat ya, caca itu selalu dimulai dengan angka 0. Nih, kesononya sama. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi pokoknya kalau ada bilangan angka 0 nih, pasti nih cacah nih ya kalau dimulai dengan angka 0. Tapi kesininya nggak ada lagi ya. Himpunan semua bilangan bulat. Nah, ini kan semua bilangan bulat. Jadi kalau misalnya semua bilangan bulat nih, ya. Jadi ini 3 nih, kayak yang tadi tuh, yang contoh yang pertama ya. Nah, ini tuh bilangan bulat nih, ya, bilangan bulat, ya. Ini bilangan bulat. Oke. Jadi dimulai dari nih, banyak dia angkanya di mari, ya. Karena saking banyaknya kita pakai titik aja 3 titik, kemudian min 3, min 2 ya. Ini namanya bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu bilangan yang nggak pecah, nggak pecahan. Nah, ini gampangnya gitu, berarti dia nggak pecah, nggak, jadi bukan pecahan, berarti dia bilangan bulat. Himpunan sama bilangan real dinotasikan dengan R. Nah, jadi kalau misalnya real, ya, jadi R contohnya bilangan real nih. Jadi bilangan real itu bilangan yang ada angkanya, ya. Dia mau pecahan, mau akar, mau apa, pokoknya dia real, ya. Jadi nyata bilangannya. Emang ada Pak bilangan kagak nyata? Ada, ya. Ada bilangan kagak nyata. Sekarang kan kita ngomongin bilangan yang real dulu. Nih. Nih mana sih? Aduh. Nah, ini ya. Bilangan real. Oke, paham ya? Nah, ini nanti kita bahas lagi. Oke, lanjut. Yang ini nih udah paham ya? Sedikit informasi aja, ya. Jadi temanya nih mengingat, ya. Hehe. Lanjut ya. Lanjut. Nah, yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini pakai notasi nih. Ya. Udah kayak musik aja ya pakai notasi. Betul. Jadi matematika juga ada notasinya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menulis syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. Nah, ini nih kurung kurawal, kemudian ada X, ada garis, ada P, dalam kurung ada X, ditutup lagi, tutup lagi kurung kurawal. Ternyata X itu mewakili anggota dari himpunan, dan P, nih P ini ya, PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X nih agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain. Jadi ini si X ini bisa Z, A, Y, apapun ya, bisa, yang penting dia simbol. Misalnya A. Nah, ini bilangan A ya dalam kurung kurawal 1,2,345 dan bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ternyata nih. Nah, ini himpunan ini nih ya dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. A adalah nih X lebih. Nah, ayo ini lebih apa nih? Ayo yang begini. Iya, pinter. Ini adalah lebih kecil dari 6. Berarti angka X itu lebih kecil dari 6.
Nah, ini kan sedangkan bilangan asli ya. Kalau bilangan asli kan dimulai dari angka 1. Ya, kalau bilangan asli kan dimulai dari angka 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, Pak. Kan lebih kecil dari 6. Iya. Berarti lebih. Nah, kalau lebih dihapus. Nah, dihapus dulu ya. Oke, setelah dihapus, kita lanjut lagi. Udah ya, pas ya. Nih, 5 aja. Karena dia dimintanya lebih kecil dari 6. Ingat ya, ini lebih kecil. Bedainnya gimana, Pak? Nih, kalau Bapak zaman SD dulu begini tuh. Ini pokoknya kecil. Nah, kalau yang gini besar. Nah, caranya dikasih aja garis tuh, gitu tuh. Ya, ini kan jadi huruf K, jadi kecil. Ini B, jadi besar. Gampang ingetnya gitu. Sip, lanjut. Lambang X nih yang ini nih ya, lebih kecil dari X, lebih kecil dari 6 dan X adalah bilangan elemen yang bilangan asli. Ini bisa dibaca sebagai berikut nih. Ini bisa dibaca nih ternyata nih ya. Nih, cara bacanya gini. Himpunan X berarti nih, himpunan X sedemikian sehingga X ya. Jadi sedemikian yang ini nih. Sedemikian sehingga X ini kurang dari, kurang dari nih. Berarti kurang dari 6, lebih kecil dari 6. Kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Nah, X adalah elemen. Nih, ini elemen bilangan asli. Nah, asli itu kan tadi dimulai dari angka 1 ya. Tetapi, nih ada tetapi, ini kan bahasanya bahasa baku ya. Nih, kita bisa mudah memahami dengan baik, maka lambang ini biasanya cukup dibaca himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, yang dilihat ininya aja nih. Ya, X kurang dari 6. Berarti kalau misalnya kurang dari 6 kan 5. Terus 4, 3, 2, 1. Nah, tambahin dah kurung kurawalnya. Karena ini adalah himpunan. Jadi kalau himpunan itu selalu harus ada kurung kurawal. Oke? Paham ya? Contoh nih. Ya, nih. X di mana 1? Wah, ini kok angkanya ada di mari nih. Ini di sini. Waduh. Kok Bapak ngasih contohnya beda ya, Pak? Iya, Pak. Saya juga bingung nih, ya. Ini ngapa jadi ada 2? Nah, kalau ada 2 gini bacanya dari tengah, ya. Misalnya tadi kan, kalau misalnya gini nih. Ini kan X lebih kecil dari 6. Artinya kan berarti 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau ini bacanya dari tengah. X lebih kecil dari 8 dan X lebih besar dari 1. Ya, X lebih kecil dari 8 dan X lebih besar dari 1. Nah, tapi dia ada syarat nih. Syaratnya adalah bilangan ganjil. Nah, kita cek nih. Ya. Jadi dibacanya A adalah himpunan anggota semua X sedemikian sehingga lebih susah ya. Jadi intinya gini, dibacanya dari tengah aja nih. Ya. Tapi kalau emang kalian nggak pahamnya yang ini nggak apa-apa ya. Nih kita coba. A adalah himpunan yang anggotanya semua X. Demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Serta X adalah bilangan ganjil. Nah, pertanyaannya kalau bilangan ganjil berapa angkanya? Kita cek dulu ya bilangan ganjil nih. Bilangan ganjil itu kan A, 1, 3, terus 5, 7. Berapa lagi? 9. Enggak, Pak. Karena 9 kan nggak masuk, ini 8. Nah, berarti kan 9 dihapus nih. Ya, 9 berarti nggak masuk hitungan. Nah, 9 nggak masuk hitungan ya. Oke. Nah, ternyata ini lebih kecil dari 8. Jadi bacanya gini nih. Nah, ini X. Jadi si X ini lebih kecil dari 8. Nah, kalau lebih kecil dari 8 berarti kan dimulai dari 7 ya. Nah, kalau ini X lebih besar karena dia bacanya ke sini, Kak, ya. Berarti X lebih besar. Nah, ini ke sini kan. X lebih besar dari 1 loh, Pak. Kenapa jadi lebih besar? Ini kan kecil. Nah, dia kan bacanya kebalik. Kalau dari sini ke sana jadi kecil, kalau ini kebalik. Jadi kebalikannya berarti lebih besar. Nah, X itu lebih besar dari 1.
Nah, kalau X lebih besar dari 1 berapa? 2, Pak. Nah, karena ini adalah bilangan ganjil, maka ini bukan 2, melainkan 3. Nah, berarti 3, terus 5. Nah, artinya yang masuk ke dalam himpunan A ini, ya, jadi jangan lupa nih, A sama dengan 3,5,7. Nah, tutup. Nah, ini himpunan yang isi dari sini, ya, bilangan ganjil. Contoh lagi nih. Nah, kalau ini kan 1 nih, berarti ini Y lebih kecil dari 10. Y adalah bilangan prima. Nah, kita cek nih bilangan prima. Prima. Nah, 1. Masuk nggak bilangan prima? Enggak, Pak. Yaudah, 2 dah masuk. Masuk, Pak. 2. Terus 3. Terus 4 masuk nggak? Enggak. 5. Terus 7. 9. 9 masuk nggak? Enggak. Kenapa nggak masuk? Karena 9 bisa dibagi 3. Kalau prima itu dibagi oleh dirinya sendiri, ya. Nah, berarti cuma ada segini nih. 2, 3, 5, 7. Nah, berarti isinya segitu doang. Udah. Nah, KB adalah 2, 3, 5, 7. Sip. Paham ya? Oke. Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Berarti kalau huruf vokalnya harus ditulis semua nih. Berarti si Z ini, ya, si Z ini isinya banyak nih. Ini kan huruf vokal. Ya, jadi ada konsonan, ada huruf vokal. Kalau vokal itu A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O. Nah, ya. Jadi A, I, U, O. Nah, ini berarti teman-temannya ini nih jawabannya. Ini kalau misalnya himpunan. Cara menyatakan himpunan ya. Jadi ada 3 tadi. Oke, hatur nuhun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam matematika.